Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu. Tapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Saat ini, komputer sudah semakin canggih. Tapi, sebelumnya komputer tidak sekecil, secanggih, sekeren, dan ringan seperti sekarang. Dalam sejarah perkembangannya terdapat 5 generasi komputer. Berikut kami rangkum dalam sejarah perkembangan 5 generasi komputer. Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan komputer. Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan oleh Jerman. Perkembangan komputer generasi 1 diawali dengan terciptanya komputer yang disebut Electronical Numerical Integrator and Computer atau yang sering disebut dengan ENIAC. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert dan John W. Markley. ENIAC merupakan komputer serbaguna atau General Purpose Computer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. John von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau Central Processor Unit, yang memungkinkan seluruh fungsi komputer dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, UNIVAC I atau Universal Automatic Computer I yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann. This is the face of a UNIVAC. A UNIVAC is a fabulous electronic machine which we have borrowed to help us. Beberapa komputer yang termasuk komputer generasi pertama adalah EDSAC, ACI, SIC, Harvard Mark II, Harvard Mark III, dan UNIVAC. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Benda ini ditemukan oleh para penemu di Laboratories of Bell Telephone oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan ini menjadikan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Pada awal tahun 1960, komputer generasi kedua sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly, atau bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dan formula translator atau Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata.
kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan, seperti programmer, analis sistem, dan ahli sistem komputer. Industri piranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 hingga 1971. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain dari solusi itu ditentukan pada batu kuarsa atau quartz rock. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan Integrated Circuit atau IC di tahun 1958. Hal ini merupakan sebuah inovasi yang dapat mendongkrak munculnya komputer generasi ketiga. IC dapat mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon yang kecil terbuat dari pasir kuarsa. Kemudian para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang dinamakan semikonduktor, sehingga menghasilkan sebuah komputer yang semakin kecil karena komponen yang ada di dalamnya dapat dipadatkan dalam sebuah chip. Beberapa contoh komputer generasi ketiga adalah IBM, UNIVAC, dan Honeywell. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan kecanggihan komputer. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal computer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM compatible dengan pemakaian CPU. IBM PC 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, serial dari CPU buatan Intel. Juga kita kenal AMD K6, Athlon, dan masih banyak lagi. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Mendefinisikan komputer generasi 5 menjadi cukup sulit karena tahap ini masihlah sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001: Space Odyssey. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Banyaknya kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa terbesar adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Newman. Sedangkan model non-Newman akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak.
Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer. Semoga semakin menambah wawasan bagi kita semua. Thanks for watching. Can I call you mine? So can I call you mine now, darling, for a whole lifetime? My heart finally trusts my mind. And I know somehow it's right. And oh, Halo, saya Kiki Pratama, saya dari Kompas 2 akan menjelaskan sejarah. darling, just where you stand, right by my side. We're on top of the world. We're on top of the world.